5m. 자신 있는 놈 있으면 이 지갑 가져가. 언제부턴지 나 보이나요? 그대 wherever. 미션 컴플리트. 호스티지스 are safe. 바라볼 때면 어느 날 꼼쳐 그럼 앞으로 10분은 13시. 배드 수술실로 옮깁니다. 방법이 없진 않죠. Keesokan harinya, seorang pria bernama Tuanko memperkenalkan diri sebagai wakil manajer membangun pembangkit listrik tenaga surya. Beberapa saat kemudian, pria bernama Tuan Jin juga menghampiri mereka yang juga adalah manajer kepala. Tuan Jin mengatakan jika ia akan bertanggung jawab mengenai pembangkit listrik tersebut. Di lain tempat, Dr. Ji-hoon memberitahu Dr. Kang jika pasien anak keracunan telah kabur dan meninggalkan sebuah denah rumahnya. Dr. Kang berniat pergi ke sana karena anak tersebut harus minum obat secara teratur. Di sana, keduanya melihat kehidupan warga yang memprihatinkan karena minimnya bahan pangan. Sementara itu, di markas pusat, Myung-jo muncul melapor pada Letkol Byung-soo jika ia menerima penugasan di kamp militer. Saat itu, ia juga menelepon seorang teman Daeyong di Korea untuk sekedar mencari tahu bagaimana kabar Daeyong di sana. Kembali pada Dr. Kang dan Si Jin yang selesai menyantap makanan di sebuah restoran. Saat itu, Si Jin melihat orang yang sebelumnya menyamar sebagai anggota PBB untuk menyelundupkan senjata. Merasa terancam, Si Jin pun menyuruh Dr. Kang untuk pulang terlebih dahulu karena ia akan menemui orang tersebut. Dan betapa terkejutnya Si Jin saat mengetahui kepala sindikat tersebut adalah bekas teman rekan militernya yaitu bernama Argus. Rupanya, Argus berniat mengkhianati negaranya sendiri, bahkan mengancam Si Jin agar tidak mengusik bisnisnya. Menurut Argus, menjalani bisnis tersebut jauh lebih menguntungkan daripada bertaruh nyawa untuk kepentingan negaranya. Kekecewaan pun lalu terlihat di wajah Si Jin karena dalam misi tersebut ia kehilangan nyawa senior demi menyelamatkan nyawa Argus. Kembali pada Dr. Kang yang menemui seorang dokter yang juga pemilik bengkel yang akrab dengan Si Jin. Dari pria itulah, Dr. Kang dipinjani mobil untuk kembali ke game militer. Namun saat dalam perjalanan, Dr. Kang mengalami kecelakaan yang mengakibatkan mobilnya berada di pinggir jurang. Beruntungnya, ia masih bisa menelepon Si Jin untuk memberitahu jika nyawanya sedang di ujung tanduk. Beberapa saat kemudian, Si Jin pun datang menyelamatkan Dr. Kang meskipun keduanya harus terjun ke laut bersama mobil tersebut. Meskipun sangat syok berat dan kejadian tersebut, Dr. Kang bersyukur karena Si Jin berhasil menyelamatkannya dan keduanya pun kembali ke militer dalam keadaan basah. 앞쪽으로 오면 어떡해요? 무게가 소리 싫어요. 나 진짜 못해요. 이 또라이야 진짜. 아무리 그래도 얘 어떡해. 혼자 보냈다고 벼랑 끝에 매달려 있고 말이야. 웃을 힘도 없어요. 옷이 더 비칩니다. 근데 이걸 왜 지금 줘요? Sambil menghangatkan badan, Dr. Kang saat itu menanyakan apakah yang telah dialami Si Jin sebelumnya. Karena saat itu Dr. Kang sempat mendengar suara tembakan dari bengkel Daniel.
Si Jin pun enggan membahasnya, ia hanya berkata jika mobil Daniel akan segera dievakuasi. Keesokan harinya, Daniel pun syok melihat mobilnya yang rusak parah. Si Jin yakin jika Daniel bisa memperbaiki mobilnya sendiri karena selain berprofesi sebagai dokter, Daniel juga seorang montir. 살려줬는 니만 살아가지고 죄송해요. Ia kemudian memperbaiki pesanan si Jin berupa HT yang bisa digunakan Dr. Kang dan timnya karena lebih praktis daripada ponsel. Beberapa saat kemudian, keduanya pun dikejutkan dengan kedatangan Myung Jo. Melihat si Jin dekat dengan Myung Jo, membuat Dr. Kang pun sedikit cemburu. Myung Jo sendiri melapor jika ia akan berada di camp tersebut dan menanyakan adakah hubungan Dr. Kang dengan si Jin. Shin lalu berpindah ke markas Agus, terlihat ia sedang bekerja sama dengan manajer Jin dalam jual beli berlian. Entah dari mana, manajer Jin mendapatkan berlian tersebut, namun sepertinya ia secara rutin menyetorkannya pada Agus meskipun harus mengorbankan seorang nyawa temannya. Sementara itu di Korea, Daeyeong kembali menjalani rutinitas sebagai pelatih pasukan penembak. Saat itu, ia dipanggil Jenderal Yeon untuk melaporkan perekrutan anggota tim Alpha yang baru. Setiap panggilan dari Myung Jo selalu diabaikan oleh Daeyeong agar Myung Jo berhenti berharap padanya. Myung Jo sendiri masih belum bisa berbaikan dengan Dr. Kang. Terlihat ia menyentil tugas tim rumah sakit Haesung di area tersebut yang hanya sekedar memberikan vaksin dan berfoto rias saja. Dr. Kang lalu mengatakan alasannya pergi ke sana adalah untuk mendonasikan klinik yang disebut Medicap kepada PBB. Tim medis kemudian melakukan rapat di aula yang sering digunakan para tentara. Namun tiba-tiba saja, si Jin menghampiri Dr. Kang karena ada yang ingin dibicarakan yang membuat semua tim pun membubarkan diri. Dr. Kang saat itu masih bersikap sinis karena masih cemburu melihat kedekatan si Jin dengan Myung Jo. Lalu, di sini Dr. Kang mendapatkan kabar jika si Jin akan meninggalkan area camp karena ia harus menghadiri acara pensiun ayahnya. Lalu, membahas mengenai ciuman keduanya beberapa waktu lalu, ia pun ragu apakah harus menyesalinya atau harus meminta jawaban dari Dr. Kang mengenai status keduanya. Saat itu, Dr. Kang berkata, ia masih membutuhkan waktu untuk berpikir karena pertemuan ini masih terlalu singkat untuk saling mengenal. Keesokan harinya, Dr. Kang tak menyangka jika si Jin pergi tanpa berpamitan padanya. Setibanya di Korea, si Jin pun langsung menemui sang ayah yang akan purna tugas. Meski sempat ditunda masa promosi, namun ayah si Jin tak kecewa pada putranya karena menurutnya keputusan si Jin menyelamatkan pasien sudah tepat. Setelah itu, si Jin menemui Daeyeong yang masih bertugas melatih para taruna. Cara Daeyeong melatih mereka ternyata cukup keras yang sebenarnya membuat bawahan merasa tersiksa. Alhasil, saat mereka berdua sedang berada di sebuah kedai minuman, para bawahan yang pernah dilatih oleh Daeyeong sepertinya masih menaruh dendam padanya. Lalu, mereka pun berniat akan mengejar Daeyeong yang membuat Daeyeong mengajak si Jin untuk segera kabur dari sana. 서대용 지옥교관님. 참 그런 추억은 Setelah berhasil lolos, Daeyeong pun berencana akan kembali ke rumah, sementara si Jin pulang menggunakan bus. Untuk pertama kalinya, sejak memutuskan untuk menjauh, Daeyeong akhirnya mengangkat telepon dari Myung Jo. Meskipun saat itu ia tak mengucapkan satu kata pun. Keesokan harinya, Dr. K mengumpulkan beberapa anak untuk membersihkan badan dan membagikan makanan pada mereka semua. Hal itu mengingatkan pada si Jin yang selalu membantu melakukan hal tersebut kepada anak-anak. Singkat cerita, tim medis akhirnya dipulangkan karena tugas mereka telah selesai. Dr. Kang menemui Daniel yang pada akhirnya berhasil memperbaiki mobilnya. Dr. Kang berniat memberikan sejumlah uang untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan, namun Daniel justru meminta Dr. Kang untuk melakukan donasi warga lokal yang kelaparan. Sebelum meninggalkan Medicap, Dr. Kang menghitung cadangan obat dan alat medis yang ada di sana.
Kemudian ia dihampiri oleh Myung Jo yang masih penasaran apakah Dr. Kang mencintai Si Jin. Saat itu ia menelepon Si Jin untuk mengetahui respon Dr. Kang yang terlihat tersipu malu. Beberapa saat kemudian, tim medis berfoto sebelum berpamitan dengan tentara militer. Sebagai bentuk terima kasih dari komandan, divisi mereka akan diterbangkan menuju Bandara Tabaik sehingga tak perlu melewati jalur darat. Mereka pun membagi menjadi 2 kelompok karena penerbangan tak bisa dilakukan sekaligus. Berpindah ke bangunan pembangkit listrik, terlihat manajer Jin menyembunyikan berlian di brankas yang ia simpan di bawah lantai. Di saat para pekerja konstruksi sedang melakukan aktivitasnya, tiba-tiba terjadi guncangan hebat yang ternyata adalah gempa bumi. Guncangan yang sangat kuat juga terjadi di kamp militer yang menghancurkan sebagian besar klinik dan tempat tinggal para tentara. Myung Jo berusaha menyelamatkan pasien dan perawat yang ada di sana. Lalu di atas helikopter, Dr. Kang dan teman-temannya pun menyaksikan betapa mengerikannya bencana tersebut yang membuat mereka merasa khawatir. Si Jin juga mendapat laporan bencana tersebut dan ia pun bergegas berkumpul dengan tim khusus untuk menuju ke tempat yang dimaksud. Kekhawatiran juga dialami oleh Jenderal Yon yang memerintahkan anak buahnya mencari tahu situasi di Tabaik saat ini. Presiden Han juga tampak panik karena tim medisnya belum kembali bertugas. Jenderal Yon berkata jika ia akan mengirim pasukan terbaik untuk misi penyelamatan mereka semua. Sementara itu, helikopter yang membawa rombongan Dr. Kang memutuskan mendarat di sebuah bandara. Setelah mengetahui adanya gempa bumi di sana, Dr. Kang memaksa komandan sementara untuk kembali ke kamp militer dan kawasan pembangkit listrik karena mereka pasti membutuhkan bantuan tim medis. Singkat cerita, mereka pun tiba di Medicap dan berbaur dengan yang lain untuk mencari korban luka. Terlihat Myung Jo yang sedang memberikan pertolongan pada korban mendapatkan kabar buruk jika pembangkit tenaga listrik telah hancur. Tak menunggu lama, mereka bergegas menuju ke tempat itu dan menemukan banyak korban luka. Dr. Kang lalu memberi instruksi untuk menandai pasien sesuai tingkat keparahan dan harapan hidup. 경상은 노란색. 치료가 가장 시급한 응급. 몰핀이나 데메롤 처방은 교수님 오더 받고 합니다. 괜찮습니다. 환자는 여기요. 환자분! Di saat militer menyelamatkan nyawa banyak orang, manajer Jin justru sibuk memikirkan cara untuk mencari akses masuk ke kantornya. Karena ia harus mencari barang berharga yang tak lain adalah berliannya. Di sisi lain, karena gagal menyelamatkan nyawa pasien, membuat Dr. Ji-hoon terpuruk dan tak bisa mengendalikan diri. Ia pun merasa bersalah karena terlambat menanganinya. 이 선생 있는데. 알겠지만 과출혈로 인한 심정지야. 할 수 있어요. 살릴 수 있어요. 어리건 그만 부리고 의사면 의사답게 환자 분류 하나 못하는데. Dari pagi hingga malam, mereka tanpa henti bekerja dengan keras mencari adakah korban yang masih belum ditemukan. Di tengah rasa lelah yang melanda, suara helikopter terdengar yang ternyata membawa tim penyelamat Si Jin. Melihat Si Jin akhirnya kembali ke Tabaik membuat Dr. Kang merasa senang. Begitu juga dengan Si Jin yang sangat lega melihat Dr. Kang dalam keadaan selamat. 안 다쳤으면 했는데. 눈물의 고백 바라와. Tanpa menunggu waktu, Si Jin dan pasukannya pun bekerja sama dengan tim untuk mengevakuasi para korban.
Namun di sisi lain, manajer Jin justru mencoba menghalangi mereka karena urusan pribadi. Ia mengaku ingin mengambil dokumen penting yang tertinggal di bawah reruntuhan tersebut. Mendengar hal itu, si Jin segera bertindak dan mengusir pria itu dari sana. Manajer Jin pun tak berhenti sampai di situ. Ia mencoba untuk menghalangi proses evakuasi dan beranggapan jika orang-orang di sana pasti sudah meninggal. Namun, si Jin dan Dayong tak peduli dengan perkataan manajer Jin dan terus memerintahkan pasukan segera melakukan evakuasi. Mereka pun terjun ke dalam untuk mencari para korban yang masih belum diketahui. Saat para pasukan lain diminta untuk mencari korban jiwa di sekitar runtuhan, para dokter ditugaskan untuk mengobati korban-korban yang terluka. Di situasi darurat ini, para dokter hanya bisa mengobati mereka dengan alat seadanya. Saat itu, Dr. Kang dan Myung Jo yang masih berselisih dibuat bingung oleh seorang korban yang sedang sekarat. Dr. Kang pun segera meminta Myung Jo untuk mengoperasi pasien tersebut. Mau tak mau, Myung Jo pun harus mengoperasi pasien tersebut di tempat yang sebenarnya kurang steril itu. Di bawah reruntuhan ini, rupanya ada 2 korban yang sedang sekarat yang sulit untuk diselamatkan karena posisi keduanya sangat sulit untuk dijangkau. 2 korban tersebut adalah manajer Ko dan seorang pria tua. Dari pintu masuk, para petugas akhirnya menemukan keduanya. Namun sayangnya, manajer Ko tak langsung bisa dievakuasi karena benda menimpa keduanya tersambung satu sama lain. Jika salah satu diselamatkan, maka harus ada yang dikorbankan satunya. Tak bisa mengambil keputusan, si Jin pun segera memanggil Dr. Kang. Awalnya, Dr. Kang tak berani untuk memutuskan siapa yang harus dikorbankan. Namun, si Jin terus saja mendesak karena waktunya yang tidak banyak. Kondisi ini pun membuat Dr. Kang dan si Jin merasa dilema. Tak lama kemudian, mereka pun lebih memutuskan untuk menyelamatkan pria tua yang tertusuk besi karena kemungkinan selamat jauh lebih besar dibandingkan dengan manajer Ko. Mereka pun lalu membawa ke ruang operasi, sementara manajer Ko yang tadi bersamanya terpaksa harus dikorbankan. Di tempat lain, terlihat Dr. Ji-Hon sedang mencoba menyelamatkan seorang wanita yang terluka akibat tertimpa besi. Ia mencoba memberikan obat bius agar wanita itu tidak merasakan sakit. Namun, saat itu ternyata ia sedang hamil dan itu akan sangat berbahaya jika Ji-Hon memberikan obat bius kepadanya. Tak punya pilihan lain, wanita ini pun harus rela menahan rasa sakit ketika Ji-Hon menarik kakinya sekuat tenaga. Keesokan harinya, setelah melakukan evakuasi selama 48 jam, si Jin mengumpulkan pasukan kemudian meminta mereka makan dan beristirahat. Di lain tempat, terlihat Myung Jo mendatangi Dayong dan bertanya, apakah tujuan Dayong ke sana karena khawatir pada Myung Jo. Dayong yang masih mempertahankan egonya menjawab jika ia bertugas di tempat yang paling berbahaya. Padahal saat itu Myung Jo sangat berharap jika jawabannya adalah karena dirinya. Myung Jo pun kembali bertanya, bagaimana jika seandainya ia terluka? Dayong hanya bisa terdiam dan meminta maaf karena selama ini selalu menghindar darinya. Lalu Dayong yang tak bisa lagi menahan kerinduannya pun akhirnya memeluk Myung Jo. Keesokan harinya, Dr. Kang kembali ke ruangan medis untuk melihat perkembangan pasien yang sedang dirawat. Beberapa di antara mereka terlihat jauh lebih baik dari sebelumnya. Di sisi lain, seorang tentara menghampiri si Jin dan melihat luka di bahu si Jin sebelumnya. Si Jin sendiri tidak menyadari ada luka di bahunya karena ia terlalu fokus menyelamatkan orang. Dalam waktu bersamaan, Dr. Kang pun mendekati mereka dan meminta si Jin segera ikut dengannya untuk diobati. Dr. Kang sadar jika si Jin sangat mengkhawatirkannya. Ia pun berkata, jika sejauh ini ia baik-baik saja dan sudah terbiasa melihat kematian. Mendengar hal tersebut, membuat si Jin merasa lebih baik dan berterima kasih padanya karena sudah ikut berjuang. Dr. Kang yang merasa di antara sedih dan bahagia pun segera meninggalkan si Jin. Namun, si Jin yang tak bisa membiarkan Dr. Kang bersedih, segera mengejarnya dan memperlihatkan bintang-bintang yang bersinar. Bukannya merasa senang, Dr. Kang justru sedih karena bintang itu bersinar terang di saat kondisi seperti ini. Di sisi lain, manajer Jin harus menanggung akibatnya dan ia harus disiksa habis-habisan oleh Argus. Lalu diancam
Jika dia tidak bisa mengambil berlian itu secepat mungkin, maka nyawanya akan menghilang. Keesokan harinya, saat proses evakuasi masih berlanjut, manajer Jin secara berpihak menggerakkan pasukan untuk menyingkirkan reruntuhan. Padahal di bawah sana masih ada banyak korban jiwa. Di saat yang bersamaan, terlihat Dr. Ji-hoon mencoba menyelamatkan seseorang pria muda bernama Kang Min-jae yang berada di basement lantai 3. Saat mencoba meraih tangan Min-jae, tiba-tiba bangunan tersebut bergetar yang membuat Ji-hoon ketakutan dan segera meninggalkannya di sana. Getaran itu pun mengakibatkan lubang yang tadinya terbuka malah kembali tertutup dan Min-jae kembali terjebak di dalam sana. Pasukan kembali ke dalam untuk memastikan apakah ada orang yang masih di sana. Dan ketika mendengar ada suara keras, Min-jae pun segera meminta pertolongan. Tak lama kemudian, si Jin segera mengambil obat-obatan dan berusaha menemukan orang tersebut. Tak butuh waktu lama bagi si Jin untuk menemukan Min-jae setelah 3 hari di dalam reruntuhan itu. Dengan arahan Dr. Kang, ia mencoba untuk memberikan bantuan medis, namun rupanya hal itu malah membuat Min-jae terkena alergi. Tak lama setelah itu, manajer Jin kembali berusaha dan mencoba untuk menyingkirkan reruntuhan di atas yang mengakibatkan getaran kembali terjadi. Getaran itu pun membuat pintu masuk gedung kembali tertutup dan keduanya terjebak di dalam sana. Si Jin yang takut Min-jae terkena reruntuhan segera melindunginya yang membuat tubuhnya justru terkena reruntuhan itu. Saat itu, Min-jae panik dan mengira jika si Jin telah tewas. Namun, tak lama kemudian, si Jin terbangun dan menulis sesuatu di perban yang ada di tangan Min-jae. Sementara dari atas sana, Daeyoung berusaha untuk menghentikan manajer Jin. Setelah itu, ia pergi ke bawah untuk menyelamatkan keduanya. Setelah berhasil menemukan si Jin, Daeyoung segera membawa Min-jae terlebih dahulu. Melihat Min-jae yang berhasil selamat, membuat Dr. Ji-hoon terlihat sangat panik dan ia pun merasa bersalah karena telah meninggalkan pria itu sendirian di bawah. Min-jae pun segera dibawa ke ruang medis untuk mendapatkan perawatan dokter. Ji-hoon yang mencoba untuk menebus rasa bersalahnya mendekati Min-jae dan mencoba untuk membantu. Namun rupanya Min-jae yang kesal pada Dr. Ji-hoon menolak bantuan tersebut. Ia tak bisa menyembunyikan kekesalannya dan menganggap Ji-hoon tidak layak disebut sebagai dokter. Di waktu yang bersamaan, Dr. Kang baru sadar jika si Jin masih terjebak di sana. Namun tak lama kemudian, si Jin kembali ke atas dan memastikan jika ia baik-baik saja. Mengetahui Dr. Kang sedang khawatir, ia pun meminta pasukan untuk segera membawanya ke ruangan medis. Tak lama kemudian, manajer Jin kembali berulah. Ia marah-marah pada semua orang karena telah menghentikan rencananya. Daeyoung yang terlihat sudah muak dengan orang itu pun langsung tak segan menghajarnya yang membuat si Jin hanya bisa tersenyum. 누구라고? 봐봐, 생존자도 살았고. 아, 짱 멋있어. Singkat cerita, si Jin akhirnya dibawa ke ruangan medikap untuk mendapatkan perawatan. Tak lama kemudian, Gi Beom datang dan meminta si Jin untuk menghadap atasan. Dr. Kang yang tak tahu apa soal dunia militer justru meminta atasan itu untuk datang menemui si Jin jika ada sesuatu yang penting. Dan benar saja, Letnan Park pun datang ke lokasi untuk menemui si Jin. Tujuan Letnan datang ke TKP hanya untuk memberitahu jika beberapa hari ke depan tim ini akan dipulangkan. Mendengar hal itu, keduanya pun terlihat murung dan bersedih karena mereka akan segera berpisah. Setelah itu, manajer Jin menemui Letnan Park dan mengatakan jika para tentara itu telah menyakitinya. Ia akan menuntut mereka karena telah melakukan kekerasan padanya. Manajer Jin mengira jika Letnan Park akan membelanya. Namun, Letnan Park berkata jika ia akan menuntut balik karena manajer Jin justru mengacaukan proses evakuasi dan membahayakan nyawa para korban. Keesokan harinya, Dr. Kang segera mengumpulkan pekerja medis dan menyampaikan pesawat akan datang menjemput mereka. Dan ia meminta mereka untuk segera kembali ke Korea. Namun sayangnya, pesawat itu tak bisa membawa mereka secara bersamaan. Sehingga harus bergantian dan jika mereka memutuskan untuk tetap berada di sana, ia tak bisa berjanji kapan pesawat selanjutnya akan datang menjemput.
Mendengar hal tersebut, membuat para pekerja medis lain kebingungan akankah mereka tetap di sana atau kembali kepada keluarga mereka. Tak lama kemudian, sebagian pekerja medis pun memutuskan sepakat untuk tetap berada di sana bersama Dr. Kang. 귀국을 위한 인천의 항공편이 잡혔어요. 남을 수도 있죠. 언제가 될지 모르겠어요. 그 환자 한국으로 후송하는 데 써주세요. 10번 베드 환자한테 부탁드려요. 아, 왜들 이래? 귀국하실 분 편하게 손들어 주세요. 내 소울이 앉을 거야.